Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang pengawasan partisipatif, sebenarnya sudah dikupas tuntas oleh Ibu Nurdinia Anggraini dan Bapak Nuris. Saya akan sebagai pelengkap saja di sini ya. Jadi substansi dari pengawasan partisipatif itu pertama, kita sadar bahwa Bawaslu personelnya sangat terbatas, karena yang diawasi apalagi di Kabupaten Sumedang ini lebih 1 juta yang akan diawasi, dengan jumlah DPD sekitar 867 ya kalau nggak salah, yang terakhir DPD terakhir itu segitu kan, 867.000, hampir 1 juta itu jumlah DPD yang punya hak pilih. Dan kemudian ya, sekalipun kita tidak memandang calon ya, kalau calon insya Allah kami siap untuk melakukan pengawasan, tapi kondisi real di bawah sangat tidak memungkinkan, apalagi kalau caleg itu ya, caleg itu bertebaran di mana-mana. Ada di tiap dapil, di Sumedang ini ada 7 dapil, dan setiap dapil itu kalau nggak salah itu ada sekitar berapa, bahkan caleg untuk kabupaten saja kemarin itu ada sekitar 542 caleg legislatif, dan itu semua akan menjadi fokus pengawasan kita. Tetapi dalam penyelenggaraan pemilu kita tidak hanya melakukan pengawasan terhadap calon, tetapi banyak hal yang harus kita yang harus kita lakukan pengawasan. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan, mulai dari tahapan pencalonan, pencoblosan kita harus bisa memastikan bahwa proses pencoblosan dan pencoblosan terhadap daftar pemilih antara yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apa? Karena kita tidak menutup kemungkinan banyak data anomali, data namanya ada, orangnya yang tidak ada. Jadi nama yang seperti hantu itu kan ya, itu banyak itu sebenarnya. Maka disinilah yang kemudian kita butuh pengawasan yang melibatkan banyak masyarakat, yang melibatkan stakeholder, yang tidak hanya petugas jajaran kita dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan sampai Panwas Desa yang hanya melakukan pengawasan itu. Kenapa? Keterbatasan. Satu desa, bayangkan satu desa itu hanya 1 orang. Kalau mungkin kalau di desa tertentu yang ada di darat, mungkin sangat memungkinkan untuk melakukan pengawasan. Tapi bagaimana kalau kemudian seperti kepulauan? Seperti di Pulau Sabakan, ada satu desa yang terdiri dari 4 pulau, bahkan ada yang sampai 7 pulau satu desa. Apalagi sebentar lagi ini ada musim angin ya, yang artinya sangat tidak mungkin kemudian mereka bisa melakukan pengawasan secara penuh terhadap kondisi bagaimana proses pencoblosan itu bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Transportasi pasti tidak ada sudah. Yang kedua, keterbatasan orang untuk turun ke bawah sangat tidak mungkin. Maka disinilah kemudian pentingnya pengawasan partisipatif. Jadi pengawasan partisipatif intinya adalah kita Bawaslu Kabupaten mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi untuk ikut melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pencoblosan sampai pada tahapan penghitungan rekap sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten itu juga ikut serta melakukan pengawasan. Kenapa harus ada pengawasan? Itu dalam rangka untuk memastikan bahwa tahapan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pada akhirnya kita dapat menghasilkan pemilu yang bermartabat. Jadi bukan sekedar memilih orang, tetapi ada proses demokratisasi yang benar-benar berjalan.
Itu pertama. Yang kedua, bisa menentukan pilihan sesuai dengan pilihan rakyat yang sebenarnya. Yang ketiga, karena tak bagaimanapun ketika kita memilih pemimpin itu dalam rangka untuk menentukan bagaimana negara kita adil, bagaimana negara kita sejahtera, itu tergantung dari pemimpin. Maka negara yang adil, negara yang sejahtera itu tergantung pada rakyatnya. Sebenarnya substansinya ada di situ. Maka disinilah kemudian dengan pengawasan partisipatif inilah kita mengajak ya, semua elemen masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan, dan ketika menemukan pelanggaran maka masyarakat punya kewenangan, masyarakat punya hak untuk melaporkan kepada kita. Dengan cara apa? Itu banyak. Kalau kemarin itu ada Bawaslu, kemudian sekarang di BPD kayaknya ada ya, form laporan itu ya. Form laporan di BPD Bawaslu Kabupaten itu juga ada. Jadi tinggal klik BPD Bawaslu Kabupaten, nanti itu ada form laporan, tinggal masukkan identitas dirinya, identitas pelapor, saksi, ya saksi minimal 2, barang buktinya apa, kemudian uraiannya bagaimana, uraian peristiwanya. Jadi kalau uraian peristiwa itu harus memenuhi 5 plus 1 hak. Jadi kapan, siapa, di mana, bagaimana, apa yang terjadi, maka itu harus dituangkan di situ. Dalam rangka untuk kemudian kita bisa ditindaklanjuti. Jadi artinya menyampaikan laporan ini ya tidak harus datang ke Bawaslu. Tapi kalau ada di kota, apalagi setingkat IPNO kabupaten, kalau menemukan pelanggaran ya jangan sungkan-sungkan ke Bawaslu kabupaten. Kalau yang di kecamatan jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada Panwascam. Jadi artinya akses untuk itu semua ada. Makanya kemudian yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan sebenarnya di kalangan remaja atau di kalangan pemilih pemula. Saya tidak akan berbicara sampai di mana dia melakukan pengawasan, ya kan? Karena seakan-akan itu sulit untuk mereka. Justru yang saya akan pertanyakan sampai di mana ia memberikan hak pilihnya untuk menentukan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Itu lebih sebenarnya itu bagian dari membantu, bagian dari partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pilkada. Karena ketika saya amati dari obrolan-obrolan warung kopi itu ya justru ternyata mereka juga asik dengan bahasa tongkat, tonggas dan bersih itu kan ya, bersih dan bersih itu kan. Dan mereka justru tadi dengan pengakuan yang jujur mereka, wah saya tidak akan melaporkan karena saya sudah mendapatkan sesuatu yang baik. Kenapa? Saya dapat uang 100.000. Setidak-tidaknya saya sebagai aktivis di Sunat ini cukup untuk dibuat makan 1 minggu misalkan ya. Jadi uang 5 tahun itu ditukar dengan uang hanya untuk makan 1 minggu, itu pun hanya untuk dimakan sendiri gitu ya. Nah, makanya disinilah kemudian kita ya, menggugah kesadaran kita bersama, mulai dari pemuda, mulai dari pemilih pemula agar memiliki kesadaran untuk menentukan hak pilihnya. Yang kedua, memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam rangka untuk melakukan pengawasan, sehingga ketika menemukan pelanggaran ya hendaknya melaporkan kepada kita Bawaslu Kabupaten, sehingga Bawaslu Kabupaten kemudian bisa menindaklanjuti. Karena banyak orang berbicara Bawaslu ini sudah tidak adil, Bawaslu ini tidak tanggap. Padahal Bawaslu hanya sekedar mendengar bahwa di sana ada pelanggaran, tetapi apalah daya ketika kami tidak menemukan alat bukti yang cukup. Siapa yang punya alat bukti? Ya biasanya masyarakat terdampak terhadap pelanggaran itu. Taruhlah misalkan money politik. Sekarang kami sudah mengkampanyekan, bahkan kemarin kami gencar mengkampanyekan tolak money politik. Faktanya Allah a'lam. Ya. Karena ya saya nggak bisa berbicara apakah ini realitas politik Indonesia memang harus begini. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah berikhtiar bahwa politik uang ini harus dilawan. Pertama, ya satu, dasar kita agama suap menyuap itu dilarang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur
gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, antara pemberi dan penerima itu sama-sama akan mendapatkan pidana. Ya sekalipun pidananya nggak begitu lama, hanya berapa bulan gitu kan ya. Ada yang 36 bulan sampai 72 bulan. Ya kan lumayan lah, mondok dengan makan gratis gitu kan ya, karena diproses itu kan ya. Tapi setidak-tidaknya saya berharap IPNO ini menjadi bagian dari motor penggerak bagaimana kemudian proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang akan datang benar-benar berpartisipasi dan dapat menjalankan kita semua secara bersama-sama dapat melaksanakan pilkada dengan berintegritas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena saya kira sudah cukup dari dua materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.